Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Septiana Kusuma Dewi di channel YouTube Septiana Dewi. Channel yang khusus membahas materi pelajaran matematika. Di video pertama ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 SMA maupun SMK semua jurusan, yaitu mengenai bab pangkat, akar, dan logaritma. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya kalian paham materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, kita mulai materinya. Bab pangkat, akar, dan logaritma, yaitu materi kelas 10 SMA maupun SMK semua jurusan. Yang pertama, bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat yaitu perkalian bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Definisinya, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A dengan N di atasnya atau dibaca dengan A pangkat N, A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat, maka A pangkat N sama dengan A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, seterusnya sebanyak N pangkatnya. Contoh, 5 pangkat 4, maka 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, yang hasilnya 625. Kemudian, contoh lagi, sepertiga pangkat 5, yaitu sepertiga dikali sepertiga sebanyak 5 kali. Hasilnya, perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang sama dengan 1. Kemudian per penyebut dikali penyebut sama dengan 243. Apabila pertanyaannya diubah, 625 itu merupakan berapa pangkat berapa, akan saya jelaskan dengan contoh yang berbeda. Apabila 128 akan diubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, maka kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali, yang hasilnya 128. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 dikali 2, 64, 64 kali 2, 128. Sehingga 128 merupakan 2 pangkat 7. 7 didapat dari 2 dikalikan sebanyak 7 kali. Contoh yang lainnya, 243 dengan bilangan pokok 3, kita kalikan 3 kali 3 sebanyak berapa kali, sehingga menghasilkan 243. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81, 81 kali 3, 243. Sehingga 243 sama dengan 3 pangkat 5, karena 3-nya dikalikan 5 kali. Selanjutnya, yang kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat. Akan kita bahas 10 sifat bilangan berpangkat, dan langsung saya jelaskan satu persatu beserta contoh. Contoh sifat 1, apabila ada bilangan A dikalikan dengan A, pangkatnya dijumlah. Contohnya, apabila sepertiga pangkat 2 dikali sepertiga pangkat 3, maka sepertiga ditulis, kemudian pangkatnya kita jumlah karena dia perkalian. Sehingga sepertiga pangkat 5. Sepertiga pangkat 5 hasilnya adalah 1/243. Ada di pembahasan sebelumnya. Contoh yang lainnya, misal 10 dikali 10 pangkat 6. 10 tidak ada pangkatnya, ini artinya dia adalah pangkat 1. Karena perkalian, maka pangkatnya dijumlah, sehingga kita tulis 10 pangkat 1 ditambah 6 sama dengan 10 pangkat 7.
Contoh sifat yang kedua yaitu apabila ada bilangan berpangkat dengan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Contoh yang pertama, misal ada 1/5 pangkat 5 dibagi 1/5 pangkat 3, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga kita tulis bilangan pokoknya 1/5 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 artinya 1/5 kali 1/5, hasilnya adalah 1/25. Contoh kedua, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1. Karena pembagian maka pangkatnya dikurangi. Sehingga 5 pangkat 3 dikurangi negatif 1. Negatif dengan negatif hasilnya adalah plus. Sehingga 5, 3 plus 1 hasilnya 5 pangkat 4. Contoh sifat yang ketiga yaitu apabila bilangan pokok mempunyai pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka bilangan pokok itu memiliki pangkat X dikali Y. Misalnya 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi dengan 4, maka hasilnya 5 pangkat 1/4 dikali 4. Ini kita coret sehingga menyisakan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 adalah 5. Yang kedua, 81 pangkat 3/4. Ini kita rubah 81 menjadi bilangan pokok 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali yang hasilnya 81? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Sehingga 3-nya dikalikan 4 kali, maka 3 pangkat 4 dikurung 3 pangkat 4 masih dipangkatkan dengan 3/4, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga 3 pangkat 4 dikali 3/4. 4-nya kita coret menghasilkan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Selanjutnya contoh sifat 4, apabila ada perkalian A kali B di dalam kurung keduanya dipangkatkan Y, maka dijabarkan menjadi A-nya pangkat Y kali B-nya pangkat Y. Contohnya 3 dikali 5 dalam kurung semuanya dipangkat 7, maka 3-nya pangkat 7 dikali 5-nya pangkat 7. Contoh yang lain, misal 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2, semua ini dipangkat 4. Maka 3 pangkat 2 dipangkat lagi 4, artinya pangkat dipangkatkan lagi, operasinya dikalikan. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 4. Pemisah operasi perkalian 5 kalau tidak ada pangkat di sini artinya dia pangkat 1. Sehingga 5 pangkat 1 dipangkat lagi 4. Jadinya 5 pangkat 1 dikali 4. Begitu juga dengan 2. 2 karena tidak ada pangkatnya artinya dia 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dipangkat lagi 4. Jadinya 2 pangkat 1 dikali 4. Sehingga 3-nya pangkat 8 dikali 5-nya pangkat 4 dikali 2-nya pangkat 4. Contoh sifat 5, apabila ada pembagian A per B semuanya dipangkat Y, maka dijabarkan menjadi A-nya pangkat Y per B-nya pangkat Y. Contohnya, apabila 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4, karena keduanya sama-sama pangkat 4, maka kita bagi bilangan pokoknya dalam kurung 100 dibagi 50, semuanya pangkat 4. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 100 dibagi 50 adalah 2. 2 dipangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Contoh yang kedua, apabila ada A pangkat 2 bagi B pangkat 5, keduanya dipangkat 4, maka kita jabarkan satu persatu. A pangkat 2 dipangkat 4, pangkat dipangkatkan lagi sesuai sifat ketiga adalah perkalian. Jadi A 2 dikali 4.
per B 5, ini juga masih di pangkat 4. Jadinya B pangkat 5 kali 4. Sehingga A-nya pangkat 8 per B-nya pangkat 20. Contoh sifat yang keenam, apabila ada bilangan perpangkat yang masuk ke dalam akar, maka dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. A pangkat X per Y. Contohnya, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8, maka kita tulis dengan 5 8 per 4. Karena 8 per 4 bisa dicoret atau bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2, yaitu 25. Contoh lagi, apabila dibalik 5 pangkat 2 per 3 kita ubah jadi bentuk akar, maka hasilnya adalah akar 3 dari 5 pangkat 2. Contoh sifat yang ketujuh, apabila ada A pangkat negatif Y akan kita ubah jadi pangkat positif, maka kita tulis 1 per, maka A nya berubah jadi berpangkat positif, A pangkat Y. Contohnya 5 pangkat negatif 2 akan kita ubah jadi pangkat positif, jadi 1 per 5 pangkat 2, yang hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 2 adalah 25. Contoh sifat ke-8, apabila A pangkat Y mau kita ubah jadi pangkat negatif, jadinya adalah 1 per A pangkat negatif Y. Sifat ini merupakan kebalikan sifat 7. 10 pangkat 5 mau kita ubah jadi pangkat negatif, jadinya 1 per 10 pangkat negatif 5. Hasilnya 1 per 100.000 sama dengan 100.000. Contoh sifat 9. A pangkat 0 itu sama dengan 1. A itu sembarang bilangan berapapun asal bukan 0. Apabila dipangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 pangkat 0, 1, 10 pangkat 0, 1, 100 pangkat 0, 1, bahkan 1000 pangkat 0 pun juga 1. Contoh sifat 10, apabila ada 0 pangkat A, hasilnya adalah 0. 0 dipangkat angka berapapun hasilnya 0. 0 pangkat 8 sama dengan 0, 10 pangkat 8 sama dengan 0, sampai berapapun pangkat 8 itu hasilnya adalah 0. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pembahasan latihan soal bab pangkat akar dan logaritma bagian pertama tentang bilangan. Yang pertama, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Dalam kurung Y pangkat negatif 3 X pangkat 2, keduanya sama-sama di pangkat 2, per X pangkat negatif 2 Y pangkat 4. Langkah yang pertama, karena ada pangkat dipangkatkan lagi, maka kita rubah jadi Y pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi, artinya Y nya pangkat negatif 3 dikali 2. Begitu pula dengan X pangkat 2 di pangkat 2, jadinya X pangkat 2 dikali 2 per X pangkat negatif 2 Y pangkat 4. Hasilnya Y pangkat negatif 6 X pangkat 4 per X pangkat negatif 2 Y pangkat 4. Dapat disederhanakan lagi dengan cara sesama X kita operasikan sesuai sifat-sifat bilangan berpangkat. X pangkat 4 diper atau dibagi dengan X pangkat negatif 2, artinya X pangkat 4 dikurangi negatif 2. Begitu pula dengan Y. Y pangkat negatif 6 per Y pangkat 4, artinya per itu pembagian, sehingga Y pangkat negatif 6 dikurangi 4. X pangkat 4 ditambah 2 dikali Y pangkat min 6 min 4, yaitu min 10. Jadinya X pangkat 6 kali Y pangkat negatif 10. Kita rubah pangkat negatif sehingga X pangkat 6 per Y pangkat positif 10. Yang kedua, tentukanlah nilai dari P pangkat 3/4 dikali
akar 5 dari Q pangkat 3 per P kali H. Langkahnya yang pertama kita rubah dalam bentuk akar, kita rubah ke bentuk pangkat, sehingga P pangkat 3 per 4 dikali Q pangkat 3 per 5 per P kali H. Karena ada P dengan P, H dengan H, kita operasikan sendiri-sendiri. P pangkat 3 per 4 dibagi P, artinya P pangkat 3 per 4 dikurangi 1. Begitu juga dengan H. H pangkat 3 per 5 dibagi H pangkat 1, artinya Q pangkat 3 per 5 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya, P pangkat 3 per 4 dikurangi 1, kalau penyebutnya 4 jadinya 4 per 4. Begitu juga dengan H, 3 per 5 dikurangi 1 artinya 5 per 5. Sehingga P nya pangkat negatif 1 per 4 dikali H nya pangkat negatif 2 per 5. Soal ketiga, jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, tentukanlah nilai dari 3 dikali A pangkat negatif sepertiga dikali 4 dikalikan dengan B pangkat negatif 2 per 5. Langkah yang pertama kita rubah A dengan B nya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi 3 dalam kurung A nya dirubah jadi 27 dipangkatkan dengan negatif 1 per 3 dikali 4 dalam kurung B nya dirubah 32 pangkat negatif 2 per 5. Kemudian 27 kita rubah jadi basis terkecilnya, yaitu 3, sehingga 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 dikali dalam kurung 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 1 per 3 dikali 4 dalam kurung 32, ini kita rubah jadi basis terkecilnya, yaitu 2. 32 jadinya 2 pangkat 5. Dipangkat lagi negatif 2 per 5. Masih ingat ya, pangkat dipangkatkan lagi artinya dia dikalikan, sehingga 3 yang di sini bisa kita coret, sehingga menghasilkan 3 kali 3 pangkat negatif 1 dikali 4 dalam kurung, ini juga begitu, 2 pangkat 5 dikali negatif 2 per 5. 5 dengan 5 bisa kita coret, sehingga sisa negatif 2, jadi 2 pangkat negatif 2. Ingat lagi, dia pangkat negatif bisa kita rubah jadi perperan, jadinya 3 per 3 pangkat positif 1 dikali 4 per 2 pangkat positif 2. 3 per 3 nya hasilnya 1, 4 per 2 pangkat 2 nya hasilnya 4, jadinya 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Soal keempat, tentukanlah nilai dari 8 pangkat min 4 per 3 kali 9 pangkat 1 per 2 kali 1 per 3 2 pangkat negatif 1 dikali 27 pangkat negatif 2 per 3. Kita rubah angka basisnya jadi basis yang terkecil. 8 diubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 4 per 3. 9 kita rubah jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 per 2 dikali 32 nya ini ada di penyebut tapi dia pangkat negatif, kita tarik ke atas jadi dia pangkat positif, sehingga jadi 32 pangkat 1 dan 27 pangkat negatif 2 per 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 4 per 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1 per 2. 32 kita rubah jadi basis paling kecilnya 2, yaitu 2 pangkat 5. 27 kita rubah jadi basisnya 3, sehingga 3 pangkat 3 dipangkat lagi negatif 2 per 3. Kemudian ini karena pangkat dipangkatkan lagi bisa dicoret, 3 dengan 3 dicoret jadinya 2 pangkat negatif 4. Kemudian 2 dengan 2 yang di sini dicoret sehingga jadi 3 pangkat 1, 2 pangkat 5 nya tetap, kemudian 3 di sini bisa dicoret dengan 3 sehingga 3 nya pangkat negatif 2. Oke, karena perkalian
kita lihat basis yang sama, yaitu kita jadikan 1, 2 pangkat negatif 4 dikalikan atau disisirkan dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat negatif 2. Ingat, perkalian dengan basis sama, maka pangkatnya kita jumlah, sehingga 2 pangkat negatif 4 ditambah 5, sehingga 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 1 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Soal yang terakhir, tentukanlah nilai X yang memenuhi 5 pangkat 3X min 2 sama dengan 25 pangkat 2X plus 1. Oke, karena ini persamaan, maka kita rubah basisnya menjadi angka yang sama. Sini 5, maka 25 ini juga harus kita rubah jadi 5 pangkat berapa. Ini tetap kita tulis 5 pangkat 3X min 2 sama dengan 25 itu adalah 5 pangkat 2, ditutup kurung, masih dipangkatkan lagi 2X plus 1. Yang sebelah kiri kita tulis tetap sama dengan, karena pangkat dipangkatkan, ini artinya dikalikan 2 kali 2X nya sama dengan 4X, 2 kali positif 1 sama dengan 2. Apabila sini sudah 5, ruas kiri sudah 5 basisnya, ruas kanan juga sudah 5 basisnya, berarti sudah kita tidak anggap basisnya, tinggal pangkatnya saja kita tulis, sehingga 3X min 2 sama dengan 4X plus 2. Kita pindahkan ruas yang X dengan X, sehingga 3X 4X pindah ruas jadi negatif 4X sama dengan yang ruas kanan ada 2, ruas kiri negatif 2 kita pindah ke kanan jadi positif 2, sehingga ruas kirinya negatif X sama dengan 4, sehingga X nya adalah negatif 4. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share.